Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke kota Bandar Lampung. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian Wi-Fi only warna hitam grade A ya, dengan harga Rp4.200.000. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke kota Bandar Lampung menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi tertera. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan kondisi IMEI atau jaringan ya. Sesuai dengan unit yang Anda order, itu adalah varian Wi-Fi only. Artinya unitnya belum kita daftarkan ke bea cukai ya. Jadi IMEI-nya belum kita daftarkan ke bea cukai, maka kami sebut dengan Wi-Fi only. Artinya hanya bisa digunakan menggunakan akses internet hanya bisa menggunakan WiFi atau hotspot atau tethering atau dari tethering seperti itu ya. Jika ada pertanyaan apakah sewaktu-waktu bisa didaftarkan, tentu saja sangat-sangat bisa ya, karena sudah sering juga kita lakukan seperti itu ya. Jika Anda bepergian ke luar negeri, misalkan Anda pulang dari luar negeri ya, misalkan dari Singapura ke Riau, baik itu naik pesawat atau kapal feri ya, kemudian dari Malaysia ke Riau atau ke Batam ya, Batam Riau, Batam Singapura, Batam Malaysia, itu tiket kepulangan baik itu tiket pesawat atau tiket kapal feri, itu bisa digunakan untuk mendaftarkan HP-nya di Bea Cukai Pelabuhan Internasional ataupun di Bandara Udara Internasional ya, seperti itu. Tentu saja untuk syaratnya harus menggunakan paspor juga ya. Jadi syaratnya itu paspor dan tiket kepulangan, entah itu tiket kapal feri ataupun tiket atau boarding pass pesawat dari luar negeri, seperti itu. Nanti jika sama petugas bea cukai ditaksir di bawah USD 500, maka nanti pajaknya gratis alias Rp0, seperti itu ya. Kemudian setelah kita jelaskan terkait dengan kondisi IMEI atau jaringan, kita jelaskan atau kita tunjukkan nomor IMEI-nya dulu ya. Di sini kita ketik bintang pagar 06 pagar ya. Untuk nomor IMEI-nya ketik bintang pagar 06 pagar, kita tutupi ya. Nanti muncul IMEI seperti ini ya. Jadi nah ini dengan akhiran 551 ya. Nomor IMEI kami sensor ya, kami tutupi karena IMEI adalah identitas dari HP ini. Dan kita ingatkan ya, setelah paket Anda terima, setelah paket tiba, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani ya. Untuk nomor IMEI fullnya akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee, seperti itu. Itu tadi terkait penjelasan terkait dengan IMEI atau jaringan ya. Kadang HP ini masih bisa dipancing ya menggunakan kartu tertentu, entah itu Indosat ataupun Tri ataupun XL ya. Kadang ya kami tidak bisa menjamin, tetapi pada intinya kami ini menjual WiFi only, yang pasti bisa menggunakan WiFi. Untuk yang hasil pancingan itu kadang ya, artinya kadang itu bisa berhasil bisa tidak ya, tergantung hoki. Kemudian kadang juga bisa, kadang juga tidak bisa, kadang juga lama muncul, kadang juga cepat muncul, seperti itu. Jadi kami tidak bisa menjamin, tetapi kadang sekitar 90% ya, sekitar 90% itu bisa, tetapi kadang juga tidak bisa juga. Jadi intinya seperti itu. Oke. Kemudian itu tadi terkait dengan jaringan atau IMEI ya. Kemudian kita lanjutkan untuk penjelasan terkait dengan kelengkapan produk. Untuk kelengkapan produk sesuai dengan deskripsi, kelengkapannya HP plus bonus ya. Bonusnya ini HP-nya, kemudian bonusnya ada tempered glass ya. Tempered glass sudah kita pasang ya, bisa dilihat ini sudah ada tempered glassnya, baru saja kita pasang. Kemudian ada soft case,
softcase bening seperti ini. Kemudian kita kasih charger 33 watt dari Xiaomi ya. Kemudian ini sudah ada kabel tipe C dan sudah ada adaptornya. Kemudian kita kasih juga ini headset ya, headset Viken deep bass. Ini headset bagus, lumayan bagus. Ini headsetnya menggunakan jack audio 3,5 mm. Kemudian yang terakhir ini bonus spesial ya, ini ada cooler ya, cooler X111 ya. Ini coolernya sudah ada baterainya, jadi cooler ini bisa menggunakan kabel, juga bisa menggunakan baterai ya, seperti itu. Jika digunakan di outdoor seperti itu untuk foto-foto di luar ruangan, bisa menggunakan baterai. Jadi bisa menggunakan baterai, juga bisa menggunakan kabel seperti itu. Ini juga sudah ada heatsinknya ya, sudah ada peltirnya, sudah ada heatsinknya seperti itu. Nah, ini sudah ada peltir dan sudah ada heatsink. Jadi untuk dinginnya itu bisa merata seperti itu. Ini baterainya ya. Ini kalau Anda beli online di Shopee itu harganya kisaran 170 ribuan ya. Jadi kalau Anda cek di Shopee untuk harga cooler X111 ini harganya kisaran 170.000 rupiah ya, seperti itu. Itu untuk kelengkapannya. Kemudian kita lanjut ke pengecekan fisik ya. Kita tunjukkan untuk fisik bagian atas seperti ini. Mohon maaf jika tangan saya agak berminyak ya, sebentar kita lap biar kinclong, biar lebih jelas ketika di video ya. Nah, ini untuk fisik tanpa atas ya. Utuh ya, secara fisik utuh, tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Kemudian untuk fisik bagian belakang juga utuh ya, bisa dilihat utuh fisiknya. Kaca kamera juga aman, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan, juga tidak ada jamur ya di kaca kamera, aman. Untuk fisik bagian samping atau bezel samping sini juga mulus sesuai dengan deskripsi. Ini tombol shutter kamera khas Sony ya, kalau dipencet separuh itu dia jadi berfungsi sebagai autofocus. Dan ini tombol Google Assistant ya, jadi ini tombol Google Assistant, ini tombol power on off beserta sensor sidik jari jadi satu di sini, dan tombol volume ya, mulus. Fisik bagian atas juga mulus, ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang besar untuk jack audio 3,5 mm. Untuk fisik bagian sini juga mulus ya. Di sini ada slot micro SD dan SIM card ya. Jadi ini sudah kita jelaskan di deskripsi, ini versi Jepang ya. Versi AO versi Jepang, jadi hanya ada satu SIM dan satu micro SD. Di sini ya tempatnya. Jadi untuk RAM-nya sendiri 12 GB, untuk internalnya 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB ya, atau 1 TB. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga mulus ya, ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang besar untuk charger ya, tipe C. Itu untuk fisiknya. Kemudian setelah kita jelaskan kondisi fisik, kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek untuk LCD ya, sesuai dengan deskripsi ya. Untuk LCD nya aman, tidak ada penyakit, warna merahnya juga sempurna, hijaunya juga sempurna, biru juga sempurna, hitam agak terang, dan terang ya, putih. Bisa dilihat warna putihnya, tidak ada warna lain ya, tidak ada shadow, tidak ada burn in, tidak ada bercak,
tidak ada white spot, tidak ada tompel, tidak ada flicker, tidak ada garis dan green screen, semuanya aman ya, sesuai dengan deskripsi LCD putih bersih, tidak ada penyakit. Kemudian ini gradasi dan seterusnya gradasi. Kemudian kita lanjut ke multi sentuh atau multi touch ya. Kita pastikan 10 jari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 jari semuanya bisa bergerak bersamaan. Kemudian kita lanjut ke layar sentuh. Sambil kita cek layar sentuh, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video selalu kita sampaikan ya. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian, intinya jangan sampai jatuh, jangan sampai tertindih, dan jangan sampai tertekan ya oleh benda-benda berat. Misalkan ketika kita mau bepergian, jangan dimasukkan di celana yang ketat ya, seperti celana jeans. Karena apa? Ditakutkan ketika kita duduk ataupun jongkok, handphone tertekan dan akan timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur ya, jangan disanding ketika tidur. Kenapa? Ditakutkan tidak sengaja tertindih saat kita tidur ya. Mengingat harga LCD HP ini sangat mahal ya, jadi jika Anda cek di Shopee ya, jika Anda cek di Shopee untuk harga LCD dari Xperia 1 Mark 3 ini harganya kisaran 3.500.000 ya, belum ongkos pasangnya, jadi sangat-sangat mahal, hampir sama dengan harga HP ini sendiri. Jadi saran dari kami, hati-hatilah ketika memakainya ya, jangan sampai terjatuh, tertindih ataupun tertekan. Kemudian tips yang kedua terkait dengan pengecasan ya, jangan sampai overcharging ya. Overcharging itu apa? Overcharging itu ketika HP dicas kemudian sudah penuh, itu HP tidak segera dicabut ya, jadi charger tetap menempel di colokan. Nah itu bisa mengakibatkan overcharging ya. Jadi meskipun sudah ada proteksi ya, jadi setiap handphone itu sudah ada proteksi ya, sebenarnya sudah ada proteksi dari overcharging ya. Meskipun sudah ada proteksinya, tetapi kita tetap harus disiplin ya dalam mengecas, jangan sampai overcharging. Karena sering saya ibaratkan dengan tanggul ya, meskipun tanggul itu sangat kuat, sangat kokoh, jika tiap hari diterjang oleh ombak, tanggul itu juga bisa jebol juga ya. Jadi sama dengan proteksi dari overcharging ini. Jadi kalau kita terlalu sering overcharging, itu ditakutkan sewaktu-waktu proteksinya jebol, nanti malah ada masalah pada baterai ya, baterai bisa melembung, baterai bisa terbakar, ataupun yang ditakutkan itu adalah pada mesin ya. Kalau proteksinya jebol ya, nanti bisa ke mesin dan mesin bisa mati total, itu yang ditakutkan. Saran dari kami terkait dengan ini ya, itu ketika kita tidur, biasanya ketika kita mau tidur di malam hari itu melihat HP kita baterai lemah, itu jangan dicas, kita cas saja di pagi hari ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi bangun, itu baru dicas. Kemudian setengah 7 ataupun jam 7 mau berangkat kerja itu dicabut ya, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh, itu lebih aman dari resiko overcharging ya. Kemudian tips yang terakhir atau yang ketiga itu terkait dengan panas HP ya. Jadi kita tahu HP Sony itu memang karakternya mudah panas, gampang panas. Kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan sejak Xperia Z1 ya, sejak awal-awal Xperia Sony Z1 2016 atau 17, kemudian Z2, Z3, Z4, kemudian seri XZ, XZS, XZ1, XZ2, XZ3, XZ4, kemudian Xperia 1, Xperia 5 dan seterusnya sampai sekarang, itu kondisi atau karakteristik Sony itu sama, yaitu HP-nya mudah panas ya. Dan kalau HP Sony panas itu dia akan otomatis menurunkan performa CPU ya, jadi HP-nya seperti nge-lag begitu. Kemudian cirinya juga secara otomatis kalau HP Sony itu panas, dia kameranya sering keluar sendiri ya, sering keluar sendiri, dan ada keterangan kamera, beberapa fungsi kamera tidak dapat digunakan seperti itu. Itu memang dari dulu seperti itu, sampai sekarang pun juga seperti itu.
Jadi solusinya apa? Solusinya ya beli cooler ya, atau pendingin ya, beli cooler seperti ini ya, tetapi dalam hal ini sudah kita sertakan ya, beli cooler yang sudah ada peltirnya ya. Jadi kalau kita tahu beredar di marketplace itu ada dua cooler ya, cooler yang hanya cuma kipas, kemudian cooler yang sudah ada peltir ya, sudah ada peltir atau heatsink seperti itu. Jadi saran dari kami beli cooler yang sudah ada peltirnya ya, jangan hanya kipas. Kalau yang cooler yang harganya 50 ribuan 60 ribu itu cuma kipas ya, dan itu tidak begitu berfungsi ya. Jadi beli cooler yang sudah ada peltirnya, sudah ada heatsinknya seperti itu. Nah itu harganya mulai dari 100 ribuan ya, 100 ribu 120 ribu itu sudah dapat yang sudah ada peltirnya, tetapi itu biasanya menggunakan kabel ya. Kalau yang seperti ini yang sudah tanpa kabel ya, yang sudah ada baterainya, jadi bisa digunakan tanpa kabel, ini harganya biasanya 170 ribuan ya, 170 ribuan ke atas itu cooler yang sudah ada baterainya seperti ini. Jadi bisa digunakan dengan kabel atau bisa digunakan tanpa kabel ya, karena sudah ada baterainya. Yaitu solusinya seperti itu ya. Jadi misalkan digunakan untuk bermain game ya, bermain game dengan durasi yang panjang ya, itu wajib menggunakan cooler seperti ini. Kemudian jika HP ini Anda gunakan untuk live streaming sebagai konten kreator di TikTok, Instagram, ataupun untuk media jualan ya, Anda jualan di Shopee Live, di TikTok Live menggunakan HP ini, itu wajib ditempelkan cooler juga. Kemudian ketika Anda gunakan untuk foto-foto, videografi ke tempat wisata misalkan ya, Anda ke tempat wisata menggunakan HP ini sebagai media foto-foto dan video, itu Anda wajib bawa cooler ini ya, dan ditempelkan di belakang sini biar suhunya adem dan tidak gampang panas ya, dan tidak gampang nge-lag, dan kameranya tidak gampang keluar sendiri seperti itu. Itu ya terkait dengan panas HP Sony ya. Jadi solusinya dengan cooler ya. Kemudian untuk layar sentuh aman ya, kita jamin aman, tidak ada kendala di layar sentuh. Kemudian kita lanjut ke speaker ya, atau pengeras suara, atau kita buka YouTube sebentar. Oke ya, itu tadi ya, untuk speakernya aman, suaranya jernih atas bawah, stereo ya, tidak ada suara gemeresek untuk speakernya. Kemudian kita lanjut ke mikrofon ya. Kita cek mikrofon bawah dulu. Cek mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3. Cek mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3. Kedengaran ya. Kita cek yang atas. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3. Oke ya, kedengaran untuk mikrofon bawah dan atas. Kita lanjut ke beberapa sensor ya. Ini sensor giroskop atau sensor 3 dimensi ya. Sensor giroskop berfungsi, kemudian sensor penghitung ini kita harus jalan kaki ya, atau sambil jalan tidak memungkinkan, tapi kami pastikan sensornya berfungsi. Untuk sensor suhu udara tidak ada. Kita lanjut ke sensor kompas ya.
Oke ya, kompasnya jalan, kita lanjut ke sensor cahaya. Sensor cahaya juga jalan, kita lanjut ke sensor akselerometer ya. Bisa membaca ya, X, Y, Z nya angkanya berubah, bisa membaca. Kemudian sensor proximity, oke, berfungsi. Sensor pressure ya ini ya, kalau kita tekan angkanya berubah dari 975 sampai 974 sampai 984 ya. Oke ya, dari 976 sampai 983 ya, jadi sensornya naik. Kemudian sensor gravitasi, ini sensor gravity sensor ya, gravity sensor bisa dilihat X, Y, Z nya bisa membaca ya. Kemudian sensor kelembapan udara tidak ada, kita lanjut ke sensor sidik jari. Kita setting dulu polanya ya. Oke ya, responsif. Kita matikan sebentar, kita sentuh saja ya, tidak perlu ditekan, cukup disentuh. Oke, nyala ya, sekali lagi cukup disentuh ya, tidak perlu ditekan. Oke, nyala ya, artinya sidik jari berfungsi ya. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya. Kemudian kita cek sensor NFC ya. Sudah kita install aplikasi cek saldo ya, tinggal kita tap etol ya. 13.600 rupiah. Oke ya, bisa membaca saldo e-money atau etol dari Bank Mandiri ya, artinya NFC berfungsi dengan baik ya. Kemudian kita cek lensa kamera ya. Di sini ada banyak mode ya, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa mode ya. Kalau kita klik di pojok di sini di basic ini mode dasar atau mode basic, ini mode yang asal jepret ya, untuk sesuatu yang butuh kecepatan ya. Mode dasar di sini tidak ada pengaturan apapun, hanya flash dan bokeh seperti itu, dan kamera depan. Ini cocok untuk mengambil foto yang butuh cepat seperti QR code dan sebagainya. Kemudian kalau kita geser ada mode auto ya. Di mode auto ini ada beberapa fungsi, tetapi fungsinya off semua, jadi ini otomatis. ISO nya otomatis, kemudian pencahayaan otomatis, EV nya otomatis, AWB juga off otomatis, shutter speed tidak ada ya, semuanya otomatis. Jadi dapat disimpulkan ini cocok untuk memfoto benda diam, objeknya tidak bergerak di tempat yang cahayanya cukup. Cahaya tidak terlalu terang, tidak terlalu silau, dan juga tidak terlalu gelap ataupun kurang cahaya seperti itu. Jadi cahayanya pas, cocok. Ini cocok menggunakan auto. Kemudian di P ya, di mode P atau program auto. Di program auto ini ada beberapa yang nyala ya. ISO nya nyala, EV nya nyala, AWB nya nyala, shutter speed nya tidak ada ya. Jadi cocok, dapat kami simpulkan ini cocok untuk memfoto benda diam, objek diam di tempat yang cahayanya perlu penyesuaian. Misalkan di tempat yang cahayanya terlalu silau, di tempat yang cahayanya terlalu terang, ataupun di tempat yang kurang cahaya ya, seperti itu. Itu bisa menggunakan ini auto dan objeknya diam ya, karena di sini tidak ada pengaturan shutter speednya ya, otomatis. Kemudian yang S
atau shutter speed ya, shutter speed atau kecepatan rana. Di sini bisa dilihat SS ya, shutter speed nyala, bisa diatur, tetapi ISO-nya off ya, EV-nya tidak ada, AWP-nya bisa disetting. Artinya apa? Ini cocok untuk memfoto benda bergerak, foto benda bergerak di tempat yang cahayanya pas ya. Jadi tidak perlu setting-setting cahaya lagi dan bendanya bergerak, itu bisa menggunakan mode S ini ya, mode shutter speed. Kemudian di mode M ya, di mode M ini mode manual ya. Di sini semuanya menyala ya, dari shutter speed, ISO, EV, AWP semuanya nyala, bisa disetting sesuka hati. Jadi cocok untuk memfoto benda bergerak ya di tempat yang cahayanya perlu penyesuaian. Jadi kalau misalkan cahaya rendah, kurang cahaya, itu bisa ditambah ISO-nya. Jika tempatnya terlalu silau, terlalu banyak cahaya, itu bisa diturunkan ISO-nya seperti itu. Jadi benda bergerak di tempat yang perlu penyesuaian cahaya ini menggunakan M. Kemudian yang mode MR ini settingan favorit kita ya, bisa disimpan di memori atau MR. Di sini kita hanya cek lensa saja ya. Ada beberapa lensa. Yang pertama kita coba lensa 1 kali atau lensa utama ya ini. Kemudian kita coba lensa 0,7, lensa 0,7, kemudian 2,9. Ini lensa periskop ya, lensa periskop dengan optical zoom 2,9 kali. Kemudian ini lensa periskop dengan optical zoom 4,4 kali. Coba kita cek lampunya ya, lampu nyala ya, lampu flashnya. Kemudian kita cek kamera depan, lensa depan. Coba kita lihat hasilnya ya. Ini tadi lensa depan ya, lensa depan. Ini tadi lensa periskop dengan optical zoom 4,4 kali. Ini lensa periskop dengan optical zoom 2,9 kali. Ini lensa ultrawide, kemudian ini lensa 1 kali ya, 1.0 atau lensa utama. Oke, itu ya, semuanya normal ya. Kita hapus lagi. Sampah kita kosongkan. Oke ya, itu ya untuk reviewnya. Yang terakhir kita review kamera. Sekarang kita masuk ke proses packing ya, sudah 28 menit. Sebelum packing kita matikan dulu HP-nya. Boten. Boten ganggu adik Peter. Wis tangi kok antum. Hah?
Orang Blitar tuh, Bu? Orang Blitar. Mau jalan-jalan yang Blitar? Kartuku rusak M3 ku. Enak sinyalnya. Kok bisa sih? Bu. Bisa halaman kemarin kan lagi cari film. Iya Pak, kurang kita dicek. Dereng lali. Kurang balik, enggak aprenya loh. Oh nggih. Aprenya Januari toh? tes kreditnya mau Februari 235. Oh. Untuk baju saya kurang kayaknya ya. Ya bulan apa enggak ngerti. Sing tak bayar niko Lah iya ngono. Maret apa? Lah iya ngono bulan apa kan apa. Apa masih siji, aku kan enggak kenal ya sampai kami. Kula kan dia ini lah ngene kula. Ya dari ini itu tuh.
Oke ya, untuk nomor resinya kita potong ya. Untuk nama produk kita gunting biar kurir tidak tahu isinya apa, untuk jaga-jaga aja ya, jaga-jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita potong nama produknya. Oke ya, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini penampakan paket tampak atas, tampak samping sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Oke ya. Terima kasih atas orderannya. Sekali lagi semoga paket aman selama pengiriman, paket diterima dengan baik dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak.